Menyusun afirmasi untuk menarik uang ke dalam kehidupan. Ini perlu dipelajari ya. Jadi kita perlu punya yang namanya susunannya. Jadi ketika kita udah memiliki susunannya, terus kita mau merubah pola-pola yang lama dan itu nanti dijadikan sebuah ya mungkin program baru dalam kehidupan kita atau dalam pikiran bawah sadar kita, maka itu akan menjadi sebuah respon yang akan kita terima. Segala sesuatu itu memiliki respon dan segala sesuatu tergantung dari apa yang kita pancarkan dalam pikiran bawah sadar kita. Teman-teman bisa simak video ini sampai habis ya, karena apa? Biar nggak melewatkan poin-poin yang itu sebenarnya penting juga ya. Jadi bukan sesuatu yang itu bisa dianggap remeh, tapi itu sesuatu yang penting juga. Karena takutnya kalau terlewat, jadi sayang banget kan? Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Yang namanya afirmasi, terus pernyataan positif itu perlu kita susun ya. Perlu kita buat, ibaratnya kita udah memiliki panduannya dan itu bagaimana aja dan itu harus kita lakukan kapan. Sebenarnya kalau untuk waktunya, teman-teman yang bisa mempersiapkannya dan teman-teman bisa membuatnya itu jauh lebih nyaman ketika teman-teman sudah menemukan golden moment yang itu teman-teman rasa pas dan itu bisa dijadikan sebagai rutinitas harian ya, biar teman-teman bisa mendapatkan ya apa yang teman-teman impikan, apalagi menarik sebuah kelimpahan uang dan teman-teman bisa menjadi orang yang dengan mudahnya mendapatkan ya mungkin aliran-aliran uang tak dari mana yang itu nilainya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Namun biasanya yang didapatkan itu bisa juga lebih ya. Dan kita mulai di poin pertama. Spesifik dan jelas. Pastikan afirmasi Anda spesifik dan jelas. Sebenarnya udah kita ulas juga ya di beberapa waktu yang lalu. Kita harus spesifik dan jelas. Kenapa? Ya karena gini, ketika kita lebih spesifik dan itu jelas, alam semesta ini akan dengan mudah mengidentifikasi dan mengirimnya untuk kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, itu sudah kita programkan secara spesifik dan jelas dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu kita tinggal menunggu saja waktunya ya. Ketika waktunya itu udah tiba, waktunya itu udah klop dengan kita, atau timingnya itu udah pas ya, timing yang kita tentukan ya, mungkin kita pengen nilainya berapa, nah tiba-tiba kita mendapatkan sebuah tawaran, kita mendapatkan sebuah ya mungkin peluang yang itu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Namun kita harus merasakannya semua itu udah dimiliki ya. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan sesuatu yang kita ragukan juga, tapi semua itu sudah kita miliki ya, meskipun itu hanya dalam gambaran-gambaran kita aja. Dan kita juga harus melibatkan yang namanya perasaan kita. Ketika kita udah melibatkannya, kita bisa menjadi orang yang dengan enak banget tuh menerima semuanya, dan kita bisa menjadi orang yang dengan mudahnya mendapatkan peluang di setiap waktunya. Dan kita lanjut di poin kedua. Gunakan bahasa positif dan saat ini. Sampaikan afirmasi Anda dalam bahasa positif dan seolah-olah sudah terjadi saat ini. Barusan udah saya sampaikan ya, buat itu seolah-olah udah kita miliki meskipun itu belum ya. Terus dengan bahasa-bahasa yang positif, jangan ada kata-kata negatif, misalkan semoga saya mendapatkan uang bla bla bla, semoga itu keraguan, atau wah aku mendapatkan uang sekian tapi jangan dari ini. Nah itu nanti juga mengandung kata negatif, jadi kita harus lebih positif lagi. Misalkan saya menerima uang dengan mudahnya dari segala arah dan dari segala penjuru, dan setiap hari apa yang saya kerjakan itu menghasilkan banyak uang dan berlimpah. Semakin hari semakin meningkat. Itulah contohnya. Jadi kita harus spesifik dan itu seolah-olah udah kita miliki. Misalkan nih, Anda berjualan. Apa yang harus Anda gambarkan biar seolah-olah itu semua udah nyata? Anda bisa menggambarkan bahwa mungkin pembeli Anda itu sedang ngantri banyak banget, hingga Anda ini ya sibuk dengan pembayaran orang-orang tersebut. Sampai Anda juga memiliki banyak cabang yang itu juga semuanya rame. Nah, itu buatlah seolah-olah semua udah nyata dan semua itu udah Anda miliki, semua udah Anda dapatkan. Dari situ apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar, apa yang Anda tanamkan melalui visualisasi Anda, melalui permainan vibrasi Anda, itu justru dianggap sesuatu yang benar dan itu ditarik menjadi sebuah realita. Ketika kita udah mendapatkannya, wah, itu sesuatu yang sangat menggembirakan dan itu bukan hal yang mustahil ya, diingat ya. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu
itu sangat mungkin terjadi ya, karena kita menginginkannya dan itu dikabulkan. Jangan pernah kita membedakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita gambarkan, dan apa yang kita rasakan. Buat semua itu selaras, buat semua itu nyata. Jadi ketika semua itu udah selaras, alam semesta memandangnya itu bahwa kita memang hidupnya seperti itu dan semua akan diwujudkan. Kita lanjut di poin ketiga. Tunjukkan rasa syukur. Sertakan unsur rasa syukur dalam afirmasi Anda. Dalam afirmasi, biasanya kalau saya memberikan sebuah kalimat afirmasi, saya selalu bilang, saya sangat berbahagia sekali dan bersyukur. Ya, karena kita udah menerima dan kita selalu menerima. Ketika kita udah melibatkan rasa syukur, maka apa? Kita nggak akan ada namanya mengeluh lagi, kita nggak akan ada yang namanya mungkin keraguan-raguan lagi, atau pikiran-pikiran yang iya atau tidak. Itulah kehebatan rasa syukur, dan mungkin saya juga pernah membuatkan videonya juga ya, bahwa segala sesuatu itu kalau kita bersyukur, kalau nggak salah judulnya keajaiban syukur ya, itu justru kita ini segala sesuatunya itu dipermudah. Ibaratnya dengan 3 mantra ajaib yang pernah saya berikan ya, itu teman-teman juga bisa terapkan untuk mengungkapkan rasa syukur. Misalkan kita melakukan ya transaksi apapun ya, mungkin kita lagi makan, kita bayar, terus kita jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada orang atas pelayanannya, atas mungkin kita memberi apresiasi untuk masakannya atau apapun yang kita lakukan. Dan itu bersifat yang namanya transaksional. Atau hal lain pun yang itu memang membuat kita patut disyukuri, ya itu lakukan saja. Jangan segan-segan kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain juga. Atau kita berterima kasih kepada keadaan, kita berterima kasih kepada ya mungkin hal-hal yang patut kita syukuri juga. Terima kasih ini adalah kata yang ya mungkin terlihat sederhana atau mungkin biasa aja, tapi dia itu powerful. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan itu bisa membuat kita ini jauh memiliki daya yang bisa menjadikan sebuah magnet yang itu juga akan membuat kita semakin bersyukur lagi. Dan kita lanjut di poin keempat. Gambarkan keuntungan dan tujuan. Gambarkan manfaat dan tujuan yang ingin Anda capai dengan uang tersebut. Misalnya nih, dengan uang ini saya dapat memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak saya dan merencanakan masa depan yang aman. Jadi tujuannya atau keuntungan dengan kita ya mungkin dengan memiliki nilai uang tertentu yang itu mungkin masih dalam gambaran kita. Kita perjelas juga tujuannya untuk apa aja nih. Misalkan untuk pendidikan anak, mungkin untuk masa depan kita, beli rumah, investasi, dan lain-lainnya. Jadi kita harus membuatnya jauh lebih jelas lagi dan kita membuatnya jauh lebih detail lagi. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan ya sesuatu yang nantinya hal-hal yang tadi kita pikir itu sesuatu yang berat, itu akan menjadi super mudah dan itu nggak kerasa. Karena apa? Itu berjalan otomatis dan kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Dan dari situ teman-teman bisa mengerjakan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin bisnis yang baru atau pengembangan bisnis yang udah ada, atau mungkin bagi yang bekerja bisa mendapatkan ya mungkin job-job baru ataupun job-job tambahan yang itu bisa memberikan keuntungan juga. Gambarkan ketika kita ini memiliki banyak uang, keuntungannya apa aja dan tujuan kita apa aja, itu harus diperjelas. Ketika kita udah memperjelas semua itu, maka apa? Itu nanti akan jadi hal biasa, malah justru di luar jangkauan pikiran kita. Itu udah mengalir aja saking Anda udah banyaknya uang nih, biaya pendidikan anak, biaya apapun, dan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin Anda butuhkan di rumah Anda itu bisa datang dengan mudahnya. Karena apa? Anda udah menyusunnya, Anda sudah memberikan dalam diri Anda itu adalah keuntungannya apa aja sih kalau memiliki banyak uang, terus tujuannya Anda juga menggunakan untuk apa. Ketika itu semua terpenuhi, Anda tinggal kembangkan lagi ya untuk mengembangkan nilai yang lebih besar. Dan kita lanjut di poin kelima, bersifat positif dan empowering. Pastikan afirmasi Anda bersifat positif dan memberdayakan. Hindari kata-kata negatif atau keraguan. Saya pantas mendapatkan keberlimpahan finansial dan menerima dengan senang hati segala kebaikan yang datang kepada saya. Nah, tadi udah kita singgung juga ya, bagaimana kita harus merubah sesuatu yang itu bersifat keraguan-raguan, itu sesuatu yang mungkin menjadi tanda tanya iya atau tidak, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, itu dihindari ya. Jadi kita harus memberdayakan diri kita harus memiliki yang namanya kekuatan atau power yang itu bisa mewujudkan segala hal yang itu menjadi tujuan hidup kita. Tentu saja di sini yang dibahas uang ya udah, kita lebih
lebih fokus kepada yang namanya finansial. Jadi misalkan nih penghasilan Anda berapa yang Anda inginkan, terus nanti untuk apa aja. Nah, Anda harus punya gambarannya, dan buat itu semua adalah manfaat-manfaat atau keuntungan ketika Anda sudah memiliki semua itu. Namun itu harus dirasakan dan itu digambarkan bahwa Anda sudah memiliki. Kembali lagi, itu adalah ilmu seolah-olah, itu bukan sesuatu yang dilarang juga. Atau ada yang bertanya, ya berarti kita membohongi diri sendiri dong. Ya sebenarnya nggak membohongi diri sendiri, itu memprogram namanya ya. Kita memprogram apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita di masa depan. Jadi nggak ada yang namanya kita membohongi diri sendiri. Kalau yang namanya kita reprogramming atau kita menamakan itu mungkin ya mempersiapkan segala sesuatu untuk di masa depan kita. Rasakan semua udah dimiliki. Bahagianya bagaimana, happy-nya bagaimana, terus manfaatnya apa aja, dan orang di sekitar kita juga ikut gembira. Itu yang akan kita tarik dalam kehidupan kita. Dan mungkin teman-teman bisa ditunggu juga video-video selanjutnya yang itu lebih ke edukasi ya. Kita lebih ke edukatif dan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan sukses berlimpahan.